Sebentar. Coba kita. Ya, jadi jangan harap orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah, ya masih meyakini hal-hal yang aneh-aneh. Ada orang yang bisa menyandingi Allah Subhanahu wa taala, menandingi kekuasaan Allah, ya. Masih menyembah benda-benda mati, menyembah sesuatu yang tidak pantas untuk disembah, ya jangan harap orang-orang seperti ini bisa lapang dada. Yang kedua, para jamaah sekalian, apa yang dapat melapangkan dada? Siapa yang mau membantu? Tafadhol, silahkan. Bu Megu Ngaji, host. Tafadhol, Abu Abdurrahman. Nah, coba ini Ustadz, coba menjawab, yaitu
keimanan yang Allah berikan dalam hati makhluk hamba-hambanya. Masya Allah. Nah, nur itu cahaya keimanan yang dapat atau yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Itu juga yang dapat melapangkan dada seseorang. Ya, jadi kita harus menjadi hamba yang beriman agar Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita semua. Orang yang berusaha untuk menjadi orang yang beriman, lama-lama dia akan menjadi orang yang beriman. Kalau dia menjadi orang yang beriman, akan lapang dadanya. Ya, akan uh, semuanya mudah bagi dia. Apapun yang melanda, semuanya dapat dia lewati dengan mudah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, siapa yang membantu menjawab di sini? Kiat-kiat melapangkan dada atau sebab-sebab yang dapat melapangkan dada seorang. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang di US mungkin mau berpartisipasi, fadhal. Atau yang di Swedia, atau yang lain-lain, fadhal. Yang di Indonesia, di Pontianak, atau di Jawa Timur, atau di Jawa Barat, fadhal. Silahkan yang mau berpartisipasi. Menuntut ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Masya Allah. Tahsil ilmu nafi, ya, mendapatkan ilmu atau mencari, menuntut ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ya, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu itu salah satu salah satu hasilnya, salah satu faedahnya adalah orang bisa lapang dada. Orang yang tidak punya ilmu mungkin dia, oh gimana ya, kok begini ya, kok begitu ya. Tapi orang yang tahu ilmunya santai dia. Orang yang tahu ilmunya santai, dia bisa lalui itu dengan mudah. Harus seperti apa dia tahu, harus bagaimana dia tahu. Itu kehebatannya dan kelebihan orang yang punya ilmu. Ya, jadi tidak pernah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu. Ya. Yang keempat, kiat yang keempat, apa kira-kira? Kiat keempat yang dapat melapangkan dada seorang. Siapa yang mau bantu menjawab? Ada dua di sini yang menghidupkan mic-nya, tak tolong dimatikan. Dua-duanya sudah menjawab soalnya. Kembali kepada Allah Ta'ala dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baik kondisi. Masya Allah. Ya, kembali kepada Allah. Apa-apa segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taat kepada Allah. Allah bilang begini, ya kita kembalikan ke Allah. Kalau ada masalah begini, sama Allah disuruh begini. Ya, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita bilang, banyak kita sering dengar orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang-orang yang cuma ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia tidak tahu maknanya apa, ya. Dia cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia tidak tahu hakikat dari makna itu apa. Jadi omongannya sama amalannya bertabrakan. Maka perlu diperhatikan. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati, mendatangi seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hal-hal yang lebih dahsyat yang dapat melapangkan dada seseorang yang melainkan dengan hal-hal tersebut. Ya, perlu diperhatikan. Ya, kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ada masalah apa? Farudduhu ilallah. Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikit-dikit ada sesuatu, kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hati kita ini. Kalau kita mau melapangkannya, ya pakai caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tadi berkaitan erat dengan ilmu tadi. Dari mana ilmunya? Bagaimana caranya? Nah, itu poin yang keempat. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, bisa orang yang lain yang menjawab. Kiat yang selanjutnya yang dapat melapangkan dada seseorang. Konsisten berzikir. Masya Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang mau tenang hidup, nyaman, santai. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Bukankah dengan berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati? Orang kalau tenang bisa berpikir cemerlang. Orang kalau tenang lapang dadanya. Dan Allah berkali-kali perintahkan dalam Al-Quran, "Udzkurullaha dzikran katsiran." Kata Allah, zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, memuliakan Allah, ya, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukratan wa asila. Ya, jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi dan petang disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya para jamaah sekalian,
Yang keenam, apa itu yang keenam? Oh, Berbuat baik kepada hamba Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Berbuat baik, al-ihsanu ilal khalq. Ya, terkadang seseorang dia butuh untuk berbuat baik kepada orang lain, butuh untuk berbagi sama orang supaya dia bisa lapang dadanya. Kadang kita temui banyak orang-orang yang bahagia saat dia bisa berbagi sama orang lainnya. Lapang dadanya. Masya Allah, tenang hatinya. Bahagia hidupnya. Senang, bisa berbagi sama orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunia." Barang siapa yang membantu seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di atas muka bumi ini, di dunia ini, Allah akan jauhkan dia, Allah akan permudah dia kelak dari masalah-masalah kesulitan yang ada di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi susah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya sesama kaum muslimin, ya, menutup aib saudaranya, dia akan ditutup aibnya oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abd, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu, senantiasa berada menolong hambanya selama hambanya masih menolong saudaranya. Subhanallah. Jadi memberi manfaat untuk orang lain, membantu saudara-saudaranya, berbagi sama orang lain, ini dapat melapangkan dada seseorang, membuat seseorang itu bahagia, senang hidupnya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, poin yang ke-7. Siapa yang mau menjawab? Ini poin yang terakhir yang kita bahas. Membaca Al-Quran, Pak Ustaz. Baca Al-Quran. Siapa yang membantu? Mbak Ida mungkin dari Swedia mau membantu. Tafadhol, silahkan. Meninggalkan perbuatan maksiat, Ustadz. Nah, bukan. Poin yang ke-7 yang kita bahas. Poin yang terakhir kemarin. Keberanian. Nah, sifat keberanian. Sifat keberanian ini adalah salah satu hal yang memiliki bekas dalam jiwa seseorang yang dapat melapangkan dada seseorang. Berani mengambil keputusan, berani mengatakan yang benar. Dan inilah tanda-tanda besarnya dan kuatnya keimanan seseorang. Karena dia itu baik hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jadi orang berani. Orang kalau sudah berani, semakin kuat imannya, semakin kuat hatinya. Dan orang kalau kuat hatinya, sudah jelas dia akan lapang dadanya, santai, tidak usah lebay, terlalu takut, kepikiran ini, kepikiran itu, tidak perlu. Jadi ada 7 poin yang sudah kita bahas. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke poin yang ke-8. Apa yang dapat melapangkan dada seseorang? Kiat yang ke-8 adalah ibadu adwa'il qulubi wa asqamiha. Menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Menjauhkan diri dari virus-virus yang dapat merusak hati seseorang. Kita tahu banyak penyakit hati disebutkan di sini oleh Syekh, fa'adwa'ul qulubi wa asqamuha wa wa'iluha katsiratun. Penyakit hati, virus-virus yang dapat merusak hati itu sangat banyak. Wal qulubu tamrudu kama tamrudul abdan. Perlu diketahui hati kita ini bisa sakit sebagaimana badan kita juga bisa sakit. Bal inna amradal qulubi laha ta'sirun azim ala sahibiha. Bahkan penyakit hati itu punya bekas yang lebih dahsyat dari sekedar sakit badan. Penyakit hati dalam diri seseorang itu bisa lebih dahsyat pengaruhnya buat diri dia, buat jiwa orang itu daripada sakit-sakit badan dia. Contohnya penyakit hati. Coba, siapa yang bisa menyebutkan di sini? Apa saja penyakit hati? Dengki. Iri, dengki. Terus? Apa lagi? Ria. Tidak senang melihat orang kaya, Pak. Ya, itu iri, dengki. Sama ya. Hasad. Iri, dengki itu hasad. Ya, selain hasad. Tadi coba dicoba. Penyakit hati ini ditulis nih penyakit hati sombong itu penyakit hati, hasad, iri dengki, suudzon sama orang itu penyakit hati.
merendahkan orang Hati yang lain. mati. Gimana? Hati yang mati. Hati yang mati itu bukan sakit, itu mati. Itu sakit dulu, habis itu baru mati. Ya, karena sudah sakit terlalu lama, akhirnya dia mati. Sudah tidak mempan dikasih nasihat, tidak mempan dikasih mau itu, sudah tidak mempan lagi. Kenapa? Karena miara penyakit. Hasad, tidak senang lihat orang senang. Suudzon sama Allah, suudzon sama orang lain. Sombong, ya, merendahkan diri orang. Ya. Apalagi? Suka ngadu orang. Ini semuanya penyakit hati. Ya, jangan sampai kita punya memiara penyakit hati dalam diri kita. Kalau kita merasa ada penyakit hati, segera sama kita dikoreksi, segera kita introspeksi diri, segera diobati. Jangan dibiarkan ada dalam hati kita terus-menerus. Ya. Maka kata Syekh di sini disebutkan, fa inna hadhil khisal adz-dzamimata wal adwa'a al-mashinata idza dakhalat ila al-qulubi a'tabatha. Penyakit-penyakit hati ini kalau dibiarkan ada dalam diri seseorang terus-menerus, masuk ke dalam diri seseorang, masuk ke dalam hati seseorang, maka ini akan merusak hati tersebut. Wa idza wasalat ila sudur adlamatha. Dan kalau sudah sampai ke dada seseorang, menancap di dada seseorang, maka akan menggelapkan, menghitamkan dada orang tersebut. Watarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha, dan akan membuat sempit hati orang itu. Wa ka'abatu haliha, membuat suram keadaannya. Wa su'u aqibatiha wa ma'aliha atau wa ma'alihi, membuat akhirnya nanti akibatnya buruk. Ya, orang kalau sudah sempit hatinya, muzlim, ya, gelap gulita hatinya, keras hatinya, akhirnya apa ujungnya? Ujungnya keburukan, bukan kebaikan. Ujungnya menyedihkan, bukan membahagiakan. Ya, berawal dari penyakit hati. Hati, ya kalau sudah sakit, tidak mungkin hati itu bisa lapang, tidak mungkin. Pasti sempit hatinya. Lihat orang bahagia, dia tidak suka. Sempit hatinya. Tidak bisa dia lihat orang lain senang. Tersiksa, subhanallah. Ada orang-orang yang tersiksa. Ada perkataan seorang ulama. Orang yang hasad itu, iri dengki sama orang itu, dia itu iri dan dengkinya belum sampai ke orang yang dia iri ini, dia sudah tersiksa sama iri dan dengki dia sendiri. Bayangkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat irinya dia. Dengan irinya dia sudah tersiksa. Subhanallah. Tidak bisa tidur. Kenapa? Lihat temannya sukses, dia tidak sukses. Lihat barangnya temannya laku, barang dia tidak laku. Tidak bisa tidur. Sakit hatinya. Apa seperti ini ciri-ciri orang lapang dada? Subhanallah. Ini jauh dari lapang dada. Kenapa? Karena memiara penyakit hati. Dipiara sama dia penyakit hati. Merusak hatinya. Ya. Wa amma man salima min hadhil amrad, kata Syekh di sini, ada pun orang-orang yang selamat dari penyakit-penyakit hati ini. Wa amtala'a qalbuhu bi adladiha. Dan hatinya itu penuh dengan yang sebaliknya dari penyakit-penyakit tadi. Ya. Contohnya apa? Seperti sifat amanah, al-wafa, ya, setia, as-sidq, jujur, wal-ithar, suka bantu orang, mendahulukan orang lain. Ya. Sifat-sifat ini akan menyeret orang yang punya sifat ini ke dalam yang namanya lapang dada. Menyeret seseorang kepada rehat, santai hatinya. Waktu ma'nina fi nafsi. Ketenangan dalam dirinya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah memberi nasihat yang sangat luar biasa kepada kita. Dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha. Beliau punya kitab namanya Penyakit-Penyakit Hati dan Penyembuhnya. Beliau menuliskan di situ, wal Qur'anu shifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat kesembuhan, ya, dari apa-apa yang ada dalam hati seseorang. Ya. Wa man fi qalbihi amradus syubhat wasyahawat. Ya. Kesembuhan bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit syubhat, virus-virus syubhat dan syahwat. Virus-virus syahwat. Fafihi minal bayyinat ma yuzilul haqqa minal batil. Dan di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang dapat menghilangkan kebatilan-kebatilan. Fayuzilu amradus syubhati
al-mufsidah lil ilmi, dapat menyembuhkan penyakit-penyakit syubhat yang dapat merusak ilmu seseorang. Bihaitsu yara al-asya' ala ma hiya alaihi, yang sebenarnya dia itu lihatnya benar, jadi tidak benar karena syubhat. Dia sudah tahu ini yang benar, tapi masuklah syubhat, rusak lagi. Kena syubhat lagi, rusak ilmunya. Ya, maka Al-Quran itu obatnya. Fafihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah, di dalamnya terdapat hikmah, ya, terdapat mau'izah yang baik, wat targhib wat tarhib, ada motivasi, ada juga peringatan dari Allah, ditegur dengan sesuatu yang menakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qasas, di dalamnya terdapat cerita-cerita yang luar biasa, allati fiha ibratun ma yujibu salahil qalbi, di dalam terdapat ibrah, dari cerita-cerita yang mana ibrah-ibrah ini dapat memperbaiki hati banyak hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayarghabul qalb fi ma yanfa'uhu, yang membuat hati ini jadinya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat terus. Memotivasi hati agar tidak mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang bermudarat. Orang perlu baca Al-Quran, fahami maknanya, supaya apa? Supaya kita itu berdiri di tempat yang manfaat-manfaat semua. Supaya kita memotivasi diri untuk menjauhkan yang mudarat-mudarat, yang berbahaya buat agama kita terutama. Berbahaya untuk dunia kita dan akhirat kita. Faya buqal qalb muhibban lirrasyad, agar diri ini selalu mencintai jalan-jalan kebaikan dan benci sama jalan-jalan yang buruk. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an salah satu dari penyembuh hati-hati yang rusak. Ya, penyembuh dari kerusakan-kerusakan dan dapat membuat hati seseorang menjadi baik. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian disebutkan bahwasanya Al-Quran juga dapat menumbuhkan diri seseorang menjadi diri yang baik. Yang mana di sini disebutkan kata az-zakah yuzakki wa yu'ayyiduhu. Quran itu dapat ya yuzaki, menumbuhkan dengan baik, dan juga memperkuat hati seseorang, sebagaimana gizi-gizi yang kita makan setiap hari itu memperkuat badan seseorang. Subhanallah. Ya. Gizinya hati ini itu Al-Quran. Sama seperti kita butuh protein, butuh yang namanya karbohidrat, butuh sama lemak, ya lemak yang bagus, butuh vitamin A, B, C, D, dan selanjutnya, yang lain-lain. Sama, hati ini juga perlu. Banyak orang itu lebih menjaga imun daripada menjaga iman. Ya, ini masalah. Dia pikirkan imunitasnya terus, apalagi kemarin nih pas COVID-19, ya mari kita jaga imun, lupa sama imannya. Ya, akhirnya sampai COVID-nya sudah habis, tetap sampai sekarang tidak mau sholat Jumat ke masjid, tidak mau berangkat ke masjid, subhanallah. Alasan begini dan begitu, sudah nyaman di rumah. Hancur imannya. Gelap sudah semuanya. Na'udzubillah. Al-Quran obatnya. Salah satu obatnya adalah Al-Quran yang dapat ya memberi gizi kepada hati orang supaya hati orang itu tumbuh dengan baik dan ya memperkuat hati orang tersebut. Dan disebutkan para jamaah sekalian, dia harus menghindari dirinya atau hatinya dari apa-apa yang dapat bermudarat buat dia. Ya, sama seperti badan kita tidak bisa tumbuh dengan baik kecuali kita beri sama hal-hal yang manfaat dan kita ya jauhkan badan ini dari yang mudarat. Kita mau tumbuh badannya dengan baik, tapi sama kita tidak dikasih gizi. Ingin lebih tinggi, kurang kalsium, ya tidak bisa. Orang bodybuilder mau gedein badan harus banyak protein, tapi dia tidak makan protein, kapan jadinya badannya? Sama. Kita kalau mau hatinya baik, kalau sama kita tidak dikasih gizi yang baik, gimana mau baik? Gimana mau lapang dadanya? Sama disebutkan di sini, wa kadzalikal qalbu la yuzakku fayanmu wa yatimmu salahu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Sama, hati juga sama. Mau tumbuh dengan baik, mau lapang dada, harus dikasih makanan yang baik-baik dan harus dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk tadi yaitu penyakit-penyakit hati. Hasad, duduk-duduk sama orang yang suka hasad, gibahin orang, akhirnya hasad. Subhanallah. Itu yang mau disampaikan di poin yang ke-8, ya, jauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Sering-sering membaca Al-Quran, ambil ibrah dari Al-Quran,
Fahami maknanya. Kalau perlu dibaca tafsirnya, ya banyak sekarang tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ya, berjilid-jilid, buat orang yang ya ada kelebihan harta bisa beli. Sebab yang ke-9 yang dapat melapangkan dada seseorang adalah tarku fudulil umur. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Dikatanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, para jamaah sekalian, bahwasanya setan itu ganggu manusia itu berlapis-lapis. Menggoda manusia itu berlapis-lapis. Yang pertama, lapisan yang pertama, ya godaan yang pertama itu dahsyat. Memerintahkan seseorang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau di sini dia tidak berhasil, bukan dia terus diam, bukan. Dia loncat ke yang kedua. Orang tersebut diperintahkan untuk melakukan dosa-dosa besar. Disuruh zina, makan riba, ini. Digoyang, dikasih syubhat di kepalanya, dikasih pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, ya dibuat, didorong untuk melakukan dosa besar. Kalau ternyata setan tidak berhasil di sini, katanya Imam Ibnul Qayyim, dia loncat ke tangga yang ketiga. Disuruh melakukan dosa-dosa yang kecil. Dan jika yang ketiga ini pun tidak berhasil sama setan, disuruh melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ini. Ya, ini poin yang ke-9 yang mau kita bahas. Disuruh melakukan hal-hal yang mubah-mubah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Boleh, tidak haram. Ya, bukan seperti yang nomor 1, 2, dan 3. Yang keempat ini boleh, tidak haram. Tapi kita dibuat sibuk sama hal ini. Ini caranya setan. Ya, menggoda manusia. Ini poin ini cara yang keempat nih, caranya setan yang keempat, membuat kita ini jauh atau membuat kita ini bermudah-mudahan sibuk sama hal-hal yang mubah. Yang sunnah-sunnah sama kita ditinggal, ya kita sibuk sama yang mubah-mubah. Ini tipu daya setan. Dan pun kalau ini tidak berhasil, setan mencoba yang kelima di tangga yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, setan membuat kita meninggalkan perkara-perkara yang afdol. Mestinya afdolnya gimana, kita disuruh jangan kerjain itu. Kerjain yang tidak afdol. Ini caranya setan menggoda manusia. Ada 5 lapis. Tidak berhasil, dia loncat yang kedua. Terus seperti itu. Subhanallah. Ya. Dan termasuk dalam di sini yang mau kita bahas adalah saat seseorang melakukan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Tidak ada manfaatnya sama sekali buat dia. Disebutkan oleh Syekh di sini, min asbab insyirahis sadri siyanatul lisan an fudulil kalam. Dari sebab-sebab yang dapat membuat orang lapang dada adalah menjaga lisan dari omongan-omongan yang tidak perlu. Yang kedua, menjaga kuping dari mendengar hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, menjaga mata dari pandangan-pandangan yang tidak perlu, apalagi pandangan yang haram. فانشغال نفس الإنسان وقلبه بالفضول عن الأمور المهمة وعن الأمور التي تكون بها سعادته وفلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة له أثر بالغ على حياة الإنسان بالذيك والنكد والحرج. Subhanallah. Maka seseorang yang menyibukkan dirinya, menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, perkara yang tidak bisa bikin manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat, maka ini dapat berdampak buruk kepada hati seseorang. Bisa membuat hati orang itu sempit, susah, suram, gundah gulana, karena kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus akhirnya sempit hatinya gara-gara ini. Bahkan kata Syekh di sini, inna fudul as-sam'i wal basri wal kalam sababun li jalbil humumi wal humum. Ya. Sungguh kata Syekh bahwasanya perkara-perkara mendengar hal-hal yang tidak penting, mendengar atau melihat hal-hal yang tidak penting, ngomong hal-hal tidak penting, ini adalah salah satu sebab yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesempitan, masalah-masalah dan kesedihan. Wa yatarattabu alaihi minal awaqibil wakhimah, dan kelak ujungnya dapat menyeret orang pelakunya kepada akhir yang menyedihkan, akhir yang menyengsarakan. Wala yahmaduhu al-insanu fi dunyahu uqbah, yang tidak pernah ada manusia yang memuji ujungnya nanti. Dari saking jeleknya,
Ya, tidak terpuji semuanya. Bayangkan jamaah, ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Tidak haram ya, tapi tidak ada gunanya. Gimana yang haram? Gimana? Kalau yang tidak ada gunanya itu bisa bikin orang sempit hidup, susah, galau, pusing, tekanan sana-sini, karena perkara yang mubah yang tidak ada gunanya. Gimana kalau dia setiap hari mengkonsumsi perkara-perkara yang haram? Lisannya ngomong haram, kupingnya dengar yang haram, matanya melihat yang haram. Gimana? Yang tidak perlu saja sudah bisa merusak hati seseorang. Gimana kalau yang haram? Disebutkan di sini wakam jarrul fudulun nadhuri awal kalam was-sam'i ala sahibihi al-wailat wal hasarat. Berapa banyak orang-orang terseret dari penglihatan yang tidak penting, tak ada gunanya, atau omongan yang tidak ada gunanya, dan pendengaran yang tidak berguna, mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Berapa banyak itu semua menyeret ya pelakunya kepada ya, musibah-musibah, ujian, cobaan-cobaan, dan kerugian. Maka dari itu, bagi setiap mukmin an yajtahida fi tahdhibi nafsihi, agar serius menata hidupnya, menata dirinya, ya. Wa an yazummuha bil akhlaqil fadilah, dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. War ri'ayati lil adabi, menjaga agar selalu dirinya itu beradab dalam hidupnya, saat berbicara, saat mendengar, saat melihat, semuanya ditata dengan baik, dengan adab. Wal hifdzi lin nafs, menjaga dirinya. Wal bu'du an kulli ma yadurruha wa yuhliku, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat memberi mudarat buat diri dia, apalagi yang dapat membinasakan dia. Bermula dari yang mubah, lama-lama diseret sampai ke yang haram. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada perkara yang tidak jelas. Maka barang siapa yang duduk-duduk di perkara yang tidak jelas terus, dia akan terjerumus kepada yang haram. Ya. Kerjain nih hal-hal yang begini-begini tidak jelas, yang tidak jelas halal haramnya, ya katanya orang mubah, ya, ada yang bilang tidak pantas, ya itu yang dikerjain setiap hari. Gitu. Lama-lama dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Umma btuliya bihin nas fi hadha zaman, dan Syekh mengingatkan di sini. Ya subhanallah. Ini peringatan yang sangat luar biasa dari Syekh. Ya, beliau jeli sebelum menutup atau pindah ke sebab yang ke-10, beliau ingatkan kita, ya di zaman ini kita ini difitnah dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Yang di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang sangat tidak ada manfaatnya. Apa itu? Handphone, HP, ya scroll terus, teng 1 jam scroll. Ini mungkin di situ ada yang haram, di situ ada yang mubah, mungkin, tapi terus habis waktu ini untuk itu. Bal rubbama sayyi'uha wa dhamimuha, bahkan yang buruk-buruk pun sama dia dikonsumsi setiap hari. Fatarattaba ala dzalika madharratun 'azimah, yang di dalamnya terdapat mudarat yang sangat besar bagi seluruh kaum muslimin, atau bagi banyak kaum muslimin, bagi agamanya dan akhlaknya. Kita lihat ibu-ibu zaman sekarang di luar sana berjoget menari-nari sama anaknya di handphone, pakai satu aplikasi. Ya, ma'ruf. Ya, siapa yang nggak tahu? Itulah ibu-ibu kaum muslimin zaman sekarang. Itulah wanita-wanita ya yang berharap punya anak soleh dan soleha. Ya, joget-joget, ditonton, bikin konten seperti itu, ditonton sama orang seluruh dunia. Dan bangga kalau viewersnya banyak, subhanallah. Ya, apakah ini bukan merusak ya, agama dan akhlak kaum muslimin? Wa dhayya'a lahum awqatahum, belum lagi menghabiskan waktu mereka. Wa jarra lahum minal humum wal ghumum wa dhiqis suduri sunufan wa alwana, mempersempit hati seorang muslim, membuat sedih, membuat kepikiran, membebani diri. Ya, lihat mobil bagus, mobilnya dia jelek, apa enggak tekanan batin, coba. Lihat handphonenya orang sudah iPhone 14 Pro Max, handphone dia masih iPhone 6, apa enggak tekanan?
Itu yang ditonton sama dia. Lihat orang punya tas harganya sekian puluh juta, sedangkan dia tasnya sudah sobek-sobek, misalkan, tidak punya. Apa tidak tekanan, apa tidak kesedihan itu buat dia? Apa tidak lama-lama dia akan mencoba supaya dia bisa jadi apa yang dia lihat? Dana tidak mampu, akhirnya apa? Pinjaman online. Tidak bisa bayar. Terjerumus ke dalam riba. Na'udzubillah. Ujungnya apa? Ujungnya itu. Scroll. Melakukan hal-hal yang tidak perlu. Berujung seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Juga para jamaah sekalian, sebagaimana yang saya bilang tadi, agar kita menata hidup kita lagi dengan benar, agar selalu beradab dan berakhlak dengan yang baik, supaya diri ini terjaga dan jauh dari hal-hal yang bermudarat. Itu sebab yang ke-9. Meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat agama dan dunia kita. Sebab yang ke-10 dan yang terakhir adalah husnul ittiba'in Nabi Al-Karim subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Berittiba dengan sebaik-baik ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas manhajnya yang lurus, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah salah satu sebab yang dapat melebarkan dada seseorang, melapangkan dada seseorang. Bal huwa jama'u hadzal babi kullih, dan bahkan ini ditaruh di yang terakhir karena ini adalah mencakup semua, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang ke-1 sampai yang ke-9, ini semua. Poin yang ke-10 ini yang mengumpulkan semuanya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 itu kita ini berintibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bertauhid. Rasulullah SAW yang mengajarkan kita bertauhid, banyak berzikir, keberanian, terus beriman kepada Allah dan bertakwa, kembali kepada Allah, semuanya ini semua ajarannya Rasulullah SAW. Makanya ditaruh di terakhir karena ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas semua. Semuanya kembali ke sini. Ittisa'ad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asrahin nasi sadran, karena beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya. Wa at'iya bihim khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling thayyib akhlaknya. Wa ajmalihim siratan, manusia yang paling indah perjalanan hidupnya. Wa azkahum sariratan, dan beliau adalah orang yang tumbuh dengan baik, perjalanan hidupnya dilalui dengan baik semua. Dari Rasulullah kecil sampai Rasulullah meninggal dunia. Sebagaimana Allah SWT berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kita sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kata Allah SWT. Allah langsung yang melapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, maka dari itu, kullama kana al-'abdu aktsara ittiba'an li Rasulillah. Maka dari itu, setiap seorang hamba, semakin seorang hamba memperbanyak berittiba kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, maka semakin lebar pula dadanya, semakin lapang pula dadanya, semakin tenang juga jiwanya, semakin tumakninah hatinya. Subhanallah. Tidak mungkin ada orang yang menjaga sholat sunnah, yang 12 rakaat selama sehari dan semalam, terus dia itu bersedih. Tidak ada jamaah. Insya Allah orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di muka bumi ini. Orang-orang yang sujud, minta sama Allah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sujud, kalau sujud minta sama Allah. Meniru Rasulullah SAW, dia tidak akan sengsara hidupnya. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian pegang yang 2 ini. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sengsara, tidak akan tersesat, tidak akan bersedih, susah orang-orang yang ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ini yang disampaikan oleh Syekh di sini, agar kita menjadi seorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, wal maqsudu anna Rasulullah SAW kana akmalul khalqi fi kulli sifatin yahsul biha insyirah as-sadr. Karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling sempurna sifatnya
Dan sifat-sifat beliau itu adalah sifat-sifat yang dapat melapangkan dada seseorang, membuat lebar hati seseorang, membuat mata kita menjadi lihat-lihat hal-hal yang baik-baik, membuat sejuk mata kita, menghidupkan ruh dalam diri kita ini. Fahuwa akmalul khalqi fi hadha syar'i wal hayati wa qurratul ain. Ya. Dan ini adalah sesempurna-sempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah lapang dada, dalam masalah penyejuk mata. Rasulullah SAW yang paling sempurna. Ya. Ma'ama khussa bihi min asy-syarh hissi. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmaluhum insyirahan wa ladzatan wa qurratu ain. Orang yang paling sempurna mengikuti Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang paling lapang dadanya, paling sejuk matanya. Ya. Semuanya kembali, semuanya tergantung sebesar apa dia berittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Belum lagi orang-orang yang meniru Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan karunia berbentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ismatuhu iyahum wa difa'ihi anhum, dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menangkan orang-orang yang berittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Sejauh apa dia berittiba kepada Rasulullah SAW, sejauh itu juga akan Allah berikan ini semua kepada dia. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, disebutkan di sini sebelum Syekh menutup kitabnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang sangat indah ya. Beliau mengatakan, ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikan kami hamba-hambamu yang mendapatkan petunjuk. Ya, mudahkanlah kami di dalam menempuh jalan yang lurus ini, jalannya orang-orang yang Kau berikan rezeki, baik para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang saleh. Sungguh mereka adalah sebaik-baik sahabat dan teman perjalanan. Sungguh Engkau maha mendengar ya, kepada doa kami, ya, dan Engkau ya, tempat berlabuhnya semua keinginan, Engkaulah satu-satunya penolong kami, kata Syekh. Ya. Dan beliau menutup bukunya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lapang dada, menjadikan orang yang sehat hatinya, bahagia hidupnya, sejuk matanya sampai meninggal dunia nanti, sampai dibangkitkan kelak juga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Sudah ada pertanyaan dari Ummahati USA, boleh Anda sampaikan Ustadz? Tafadhol, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita akan menjelang bulan Ramadan Ustadz. Kadang-kadang kondisi hati kita ini masih galau, tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana mengatur rumah tangga, padahal di sisi lain sekarang sudah berniat ingin memperbanyak ibadah. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Nah, ya. Kegundahan yang dirasakan sama beliau itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena dia akan jumpai insya Allah bulan Ramadan. Semoga panjang umur bisa sampai ke bulan Ramadan. Allahumma balligh ila Ramadan. Semoga Allah SWT sampaikan kita ke bulan Ramadan semuanya. Ya. Dan jangan salah ya. Apa yang disebutkan tadi, ngurus anak, ngurus suami, dan lain sebagainya, kesibukan, itu semuanya ibadah. Jangan salah. Jangan dipikir itu bukan ibadah. Itu adalah ibadah. Ibadahnya wanita, seorang istri, seorang ibu, ya itu. Ya, bahkan ada para ulama bilang, itu lebih baik dari sholat sunnahnya dia. Karena itu tanggung jawab dia di rumah. Jadi tidak usah kecil hati, tidak usah khawatir.
Lebih hebat lagi kalau dia bisa handle semua itu dan dia bisa sisihkan waktu untuk yang punya ibadah sendiri, ngaji kah, atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah jangan berkecil hati ya, karena itu semua yang dia lalui adalah pahalanya. Ada pahalanya dan itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita menjalani kewajiban kita sebagai istri ya kepada suaminya. Itu ada pahalanya, itu ibadah, jangan salah, jangan pikir itu bukan ibadah. Ya, saat seseorang sibuk gendong anak bayinya nangis, menyusui anaknya, ya, sibuk menyiapkan bekalnya, ini semuanya ibadah. Itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini jangan dibuat sesuatu yang membebani ya, pikiran. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa jawab. Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada satu lagi yang ingin menanyakan perkara yang ke-10 tadi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila di dalam keluarga kita memang beriktikad mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tetapi masih banyak terjadi pertentangan. Akhirnya suami di rumah banyak sekali juga mentoleransi keinginan-keinginan anak-anak yang jelas-jelas bertentangan. Misalnya sangat diberikan kebebasan dalam menggunakan handphone tadi. Bagaimana caranya memberi tahu suami agar jangan seperti itu dan jangan terlalu memanjakan? Karena di sisi lain suami juga baik sekali di dalam rumah, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Ya, saran Ana kalau dia tidak bisa menyampaikan langsung dengan bahasa dia, ya cari video-video para asatidzah. Ya sangat banyak sekarang ustadz-ustadz yang bahas masalah bahayanya handphone. Jika handphone itu berbahaya untuk orang dewasa, gimana untuk anak? Itu aja, logikanya seperti itu. Ya. Itu ngerusak sistem pemikirannya anak. Ya, banyak sekali video bisa dilihat di YouTube, bisa dicari di YouTube. Terutama orang-orang psikologi, ya banyak orang-orang yang membahas masalah ini. Ngerusak sistem dalam otaknya anak atau apa, anak juga pernah lihat videonya. Dari anak umur berapa sampai umur berapa itu tidak boleh dikasih gadget. Sampai umur berapa belas tahun kalau tidak salah. Umur 12-14 tahun kira-kira baru boleh pegang. Bahkan yang bikin handphone juga tidak ngasih anaknya handphone. Ini lebih hebat lagi. Berarti dia tahu ini racun. Tapi ya itulah. Banyak videonya bisa dicari di YouTube. Kasih lihat suaminya. Jika memang dia tidak bisa sampaikan langsung. Nasihat dari para ustadz banyak. Ya, jika orang dewasa bisa rusak semua handphone, apalagi anak kecil yang tidak bisa menyaring di kepalanya ini yang hak, ini yang benar, ini yang tidak benar, ini halal, ini haram, tidak bisa dia saring. Gimana? Terus akhirnya terbiasa sama kesalahan, terbiasa sama perbuatan dosa, terbiasa sama maksiat. Akhirnya buat anaknya itu semua hal biasa. Besok siapa yang menyesal? Ya orang tuanya. Nanti orang tuanya menyesal belakangan, ya karena memang penyesalan itu di belakang. Jadi kalau mau kasih anak seperti itu, ya harus ada koridornya, harus ada kuncinya. Ya, dibatasi, tidak boleh keluar dari sini. Kalau mau nonton, ya ini sampai ini saja, sisanya tidak boleh. Dan dikasih waktu, jangan terus dibiarkan. Ya ada waktunya. Ya, berapa? 30 menit habis, mati. Pasang timer di TV-nya, 30 menit, selesai. Ketemu besok lagi, 30 menit lagi. Ya, harus ditata seperti itu. Kalau tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa besok kalau anaknya bermasalah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Ya Ustadz, alhamdulillah. Ini satu lagi Ustadz, pertanyaan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita sudah berzikir, berencana zikir pagi, zikir sore, tetapi hati ini kecenderungan untuk berbuat lalainya semakin banyak juga Ustadz. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Apakah ini ada kaitannya misalnya dengan kondisi dosa-dosa saya di masa lalu? Jazakumullahu khairan. Anda teringat satu riwayat, kalau tidak salah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, salah satu ya, antara keduanya. Beliau bilang, setan itu ada dalam diri seseorang. Nunggu dia. Dia bertengger di situ di hatinya orang. Kapan orang ini lalai dari berzikir, dimakan, diterjang sama setan. Ya. Subhanallah. Ya, jadi jangan sampai kita kasih kesempatan setan untuk menerjang kita dengan membuat kita itu atau dengan kita lalai sama zikir.
Orang lalai sama zikir, ya sudah, tinggal tunggu diterjang sama setan, akhirnya lupa sama zikir, akhirnya dia maksiat. Semakin setan ya jadi konsumsinya dia setiap hari. Atau dia yang jadi konsumsi mainannya setan setiap hari. Ya kuncinya dari kita. Jadi futur itu, turunnya iman, itu salah kita sebenarnya. Itu semua ada dalam diri kita. Ya, tidak mungkin orang yang selalu rajin berzikir, menghindar dari yang haram, jauh dari maksiat, tetap sholat 5 waktu, sholat sunnah lengkap semua, terus tahu-tahu datang futur ke dalam diri dia, ngetok pintu, assalamualaikum, ana futur, ana mau masuk di hati kamu. Tidak ada seperti itu. Futur itu yang ngerusak ya diri kita, dibantu sama setan. Ya, jadi saran ana dipaksa. Kalau memang tidak mau diterjang sama setan. Kalau mau diterjang sama setan, silahkan. Tidak usah berzikir, malas-malasan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa jawab. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Selanjutnya, mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana menasihati suami Ustadz yang cukup keras kepala ketika diingatkan untuk berpuasa, diingatkan untuk sholat ke masjid, dan hal-hal yang disunahkan dan sunnahnya ini yang memang sudah jelas dan mereka juga sudah mengerti, tetapi sulit sekali untuk menerimanya bila diingatkan. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jadi tugas istri itu mengingatkan suaminya, bukan ngatur suaminya. Ya. Seorang istri perlu untuk seperti itu. Subhanallah, itu istri yang baik. Ya. Ingatkan suaminya terus ke masjid, bang, ke masjid, mas. Jangan lupa sholat sunnah, jangan lupa puasa sunnah. Terus diingatkan. Mau suaminya ngamuk-ngamuk, mau suaminya terima, suaminya tidak terima. Ingatkan terus, itu tugasnya. Ya. Itu tugasnya istri. Ya, istri yang ya katanya Rasulullah SAW saat ditanya sama para sahabat, ya harta apa yang terbaik yang dapat kita bawa, kita simpan di rumah kita. Ya, karena para sahabat setiap dengar masalah hal dunia, harta-harta sama Rasulullah dihina itu harta-harta. Ya ini semua hina, ini semua tidak lebih mulia tidak lebih besar dari satu sayapnya nyamuk. Ya di dunia itu harta-harta dibilang sama Rasulullah seperti bangkainya kambing yang cacat. Ya. Akhirnya para sahabat tanya, ya Rasulullah, harta apa yang paling baik untuk kita simpan di rumah? Kata Rasulullah 3. Ini belum tentu 3 ini ada di rumah kita ya. Mungkin 3 ini tidak ada di rumah kita. Kata Rasulullah SAW, lisanan dzakira, ya, lisan yang suka berzikir, dan yang kedua, wa qalban syakir, hati yang bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga apa? Wa zaujah, pasangan hidup atau istri yang selalu membantu dalam perkara akhirat suaminya. Ya. Membantu untuk membuat suaminya jadi orang yang lebih beriman. Ya. Ini harta yang paling dahsyat yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang terbaik jika ada di rumah seseorang itu 3 ini. Itu Rasulullah yang bilang. Jadilah kamu istri yang baik, membantu suaminya, agar suaminya bisa selalu bertakwa kepada Allah, taat sama Allah. Gimana caranya? Diingatkan terus, tapi saran anak yang baik ingetinnya. Jangan kayak orang nyuruh, ayo mas ke masjid mas, ayo. Nggak enak kayak gitu. Suaminya bukan malah dengerin, malah gengsi mau ke masjid. Dipikir nanti suaminya takut sama istri. Dipikir suaminya nanti taat sama istri. Suaminya gengsi, nggak mau. Padahal dia mau ke masjid. Mungkin caranya lebih baik, dirubah menjadi yang lebih baik, lebih enak, lebih kena juga, ya supaya suaminya dapat hidayah, diberi hidayah oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Izin memberikan kesempatan, tadi ada yang udah raise hand kayaknya, Ibu Nur Aini, tafadhali. Mungkin belum bisa dinyalakan tadi speakernya. Tafadhal, sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, bagaimana kita menjaga hati kita ini supaya tidak terjerumus dalam penyakit hati? Karena saya pun masih merasa kurang
Tapi karena kalau saya berkata, saya selalu melihat suami saya, bagi saya masih banyak kekurangan dan saya pun masih banyak kekurangan. Tapi kalau saya mau bicara tentang suami, jadi takutnya saya mengumbar suami. Jadi saya introspeksi diri saya sendiri, bagaimana saya menjaga rumah tangga kita ini supaya lebih fokus untuk beribadah. Karena kita ini sudah menjelang 50 ke atas. Itu bagaimana saya membicarakan hal ini kepada pasangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana agak bingung apa sinkron pertama masalah penyakit hati sama bagaimana caranya menasihati suami ya. Karena nggak tahu nih hubungannya di mana, cuman ya paling tidak Ana bantu untuk masalah penyakit hati agar kita dihindari dari penyakit hati. Yang pertama kita harus minta sama Allah, doa kepada Allah supaya Allah hindarkan kita dari penyakit hati. Ya Allahumma inni as'aluka qalban salima. Minta ya Allah, aku minta kepadamu hati yang selamat, hati yang bersih. Doa sama Allah, minta ya. Sebagaimana doa yang dibaca sama Syekh tadi itu doanya sangat banyak ya. Isinya untuk agar kita jadi orang baik. Gitu. Jadi orang yang selalu ada di jalan-jalan yang benar. Intinya satu, berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah susah. Susah mau jadi orang baik ya. Susah mau jadi orang benar. Tidak takut sama Allah itu susah. Ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah belajar. Ya. Kita harus punya ilmunya supaya kita bisa jadi orang yang baik. Ya, supaya kita bisa jadi orang yang berakhlak, kita harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, percuma. Ya. Gimana? Kita tidak tahu caranya. Kita harus punya ilmunya. Bagaimana Rasulullah dulu? Bagaimana menghadapi suami? Bagaimana menghadapi istri? Semua ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Tidak ada yang tidak ada ilmunya. Ya, ulama nulis kitab-kitab sampai mungkin ada jutaan jilid kitab-kitab dari para ulama, itu semua isinya ilmu. Ya, tinggal kita mau baca atau tidak. Itu 3 poin landasan besar yang perlu diperhatikan. Adapun masalah menasihati suami, tadi sudah Anda singgung sedikit. Ya, perlu diketahui satu poin. Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, engkau tidak bisa memberi hidayah, menunjukkan hidayah kepada siapa orang yang engkau mau. Kepada siapa orang yang engkau cintai, tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita satu. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah bagi kami melainkan hanya untuk menyampaikan saja. Katanya para ulama, hidayah itu ada 2. Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayatul irsyad, hidayah irsyad itu hidayah petunjuk. Kita ini bisa bantu saudara kita supaya mungkin bisa dapat hidayah dengan hidayatul irsyad. Gimana? Kita tunjukkan, kita kasih tahu, kita kirimin video-video yang bermanfaat. Ya, cuman sekarang orang gila sama handphone, kasih video-video yang bermanfaat, yang banyak ilmunya supaya berguna handphonenya itu. Ya, kasih peringatan-peringatan, ayat-ayat Al-Quran dari orang-orang, dari para ustadz-ustadz. Banyak sekarang ada reels, ya, video cuma 40 menit, 50 menit, 1 menit. Ya, kasih ke suaminya supaya suaminya tertegun. Ya, ngomong yang baik sama suaminya, sampaikan, mau sampai kapan? Kita sudah umur 50 tahun. Katanya Rasulullah SAW, "Ma'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, kita tinggal 10 tahun lagi untuk datang ke situ sampai ke sana. Mau sampai kapan begini? Ya, Allah masih kasih kita umur, ada kesempatan. Ayo kita hijrah, kita kembali ke jalan Allah, kita bertobat kepada Allah. Sudah, yang berlalu biarkanlah berlalu. Tugas kita di dunia untuk beribadah. Kita bisa ngomong baik-baik sama suami. Tapi jika dibalas dengan yang tidak enak, jangan terus kita melempem. Jangan kita terus merasa gagal. Oh, memang susah. Oh, begitu. Terus sampaikan yang baik. Caranya diperbaiki. Berdoa sama Allah. Doain suaminya. Doain anak-anaknya. Doain diri sendiri. Supaya jadi orang baik. Supaya hatinya bersih. Itu yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan yang masuk via chat juga Ustaz. Mohon diberikan penjelasan Ustaz
apa yang dimaksud dengan ittiba itu sendiri. Kemudian jika melihat yang haram itu tidak diperbolehkan tuh seperti apa, misalkan apakah hanya melihat orang yang terbuka auratnya, apakah jika melihat lawan jenis yang cantik atau tampan ini juga termasuk haram gitu, tidak menjaga mata, padahal niatnya untuk memuji ciptaan Allah gitu. Diulang pertanyaannya. Ya, yang pertama beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan ittiba gitu, Ustaz. Ittiba itu artinya mengikuti. Tabi'u artinya mengikuti. Kalau ada orang jalan di depannya antum, terus antum ikuti orang itu, antum namanya ittiba sama orang itu. Orang itu belok kiri, antum ke kiri juga. Orang itu ke kanan, antum ke kanan. Nah, itu namanya ittiba. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua tadi, melihat yang haram itu seperti apa? Apakah melihat orang-orang yang terbuka auratnya? Apakah melihat wajah yang cantik, tampan itu termasuk tidak menjaga mata? Padahal niatnya untuk memuji ciptaan Allah. Ini ada pertanyaannya agak aneh sedikit ya. Melihat orang yang cantik, melihat orang yang tampan untuk memuji ciptaan Allah. Ya. Gimana ya? Sini ada sesuatu, agak ada kesalahan di pertanyaannya. Ya, kita ini disuruh tundukkan pandangan. Dan tidak ada ulama yang bilang, tidak apa-apa kamu lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, supaya kamu memuji Allah SWT. Tidak ada yang bilang begitu masalahnya. Malah kita disuruh hindari, takut kita terfitnah. Karena menghindar itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Orang kalau sudah terjerumus, susah untuk diobati. Jadi menghindar lebih baik. Ya, jadi, tapi kalau kita tidak sengaja melihat, ya tidak masalah. Jangan lupa memuji, untuk mendoakan keberkahan, ya Masya Allah, Tabarakallah, atau Allahumma barik, ya Allah berkahilah, ya silahkan didoakan. Kalau melihat sesuatu yang baik, yang menakjubkan, membuat dirinya takjub, sebutkan. Itu, jangan sampai tidak disebutkan. Takut kesian orang yang nanti kena ain, atau kena ya sakit, gara-gara mata kita yang mungkin saat takjub tidak menyebut, ya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanyaan tadi ya, bahaya itu, pintu itu kalau dibuka berbahaya. Ya, kenapa? Ada orang cantik dilihatin, terus kenapa? Ya, agar Anda bisa memuji. Subhanallah, ini keindahan diciptakan oleh Allah SWT. Ya, tidak bisa diterima itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian ada yang masuk juga berikutnya via chat. Ustaz, Anda minta pencerahan bagaimana untuk memberi semangat berpuasa kepada suami Ana yang mu'alaf. Karena bila berpuasa tapi takut sakit karena dia berpikir tidak makan bisa bikin lemah dan sakit. Bagaimana cara memberi semangatnya yang ditanyakan itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Umur berapa suaminya? Kalau suaminya sudah tua renta, tidak mampu puasa, ya Allahu'alam ya, karena tidak membahas itu. Tapi kalau suaminya masih muda, alasan tidak puasa, bilang ini adalah rukun Islam. Ya. Dan ada jutaan orang di luar sana yang mungkin lebih tua dari kamu, sehat walafiat, tidak ada masalah puasa. Ya, bahkan zaman sekarang banyak dokter-dokter orang kufar, bukan orang Islam ya, orang non-Muslim, dia itu bilang dalam puasa itu ada kebaikan. Makanya ada diet namanya intermittent fasting. Itu diet yang lagi booming sekarang. Orang disuruh puasa. 0 kalori. Itu bikin sel-sel tubuh jadi bagus dan lain sebagainya. Ya, mereka mengakui itu. Jadi udah tidak bisa lari zaman sekarang ya. Dari hal-hal seperti ini, akal-akalan seperti ini itu tidak bisa sebenarnya. Jadi harus disampaikan ke suaminya baik-baik. Alhamdulillah dia sudah masuk Islam, tinggal dipoles lagi, diajak untuk belajar ilmu agama, ya. Diajak untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia bisa taat sama Allah, cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sendirinya dia akan berpuasa tanpa harus, bahkan meskipun dia lapar dia bisa tahan. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Layaknya kita orang Islam yang sudah dari kecil Islam, puasa itu sesuatu yang biasa ya.
Ya, perlu sabar didoakan suaminya, harus tidak bisa gerasa gerusuk masalah ini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab. Nah, Assalamualaikum ilaik Ustaz. Jazakallahu khairan. Kami persilahkan jamaah jika ada yang masih ingin ditanyakan. Baik, ini coba Anda bacakan ya, ada yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga juga kaum muslimin dimanapun berada. Afwan Ustadz, kiat istiqomah di atas sunnah. Saya berada di lingkungan yang jauh dari sunnah Ustadz, jauh dari lingkungan pertemanan yang jauh dari sunnah, bahkan juga keluarganya. Mohon nasihatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa Anda kasih masukan ya buat orang-orang yang jauh dari lingkungan yang menerapkan sunnah. Jika dia mampu, dia itu kuat jiwanya untuk ya terus berjalan meskipun dia sendiri, ya saran Ana sering-sering dengarkan ilmu agama, sering-sering belajar ilmu agama supaya kokoh ilmunya dan tidak mudah belok-belok. Itu yang pertama. Ya, zaman sekarang banyak video-video di YouTube, ada jutaan, ratusan ribu video tentang ilmu agama ini. Ya, yang menampik subhat-subhat dan lain sebagainya. Ya, dan saran Ana untuk orang yang seperti ini, kalau bukan, jadi segala sesuatunya itu pasti adanya itu satu dulu. Ya, tidak mungkin tahu-tahu ada satu kampung, tahu-tahu sunnah semua sekaligus. Pasti ada satu dulu orang. Dia yang mulai sedikit-sedikit menyebarkan sunnah itu dengan baik. Dia tunjukkan akhlaknya, dia yang mulia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, di Mekah itu dia sendiri dulu. Ya, ada temannya sama Abu Bakar, ada Khadijah istrinya. Mulai dari yang kecil. Lama-lama meluas. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan, ya, Al-Quran, dan karena akhlaknya Rasulullah SAW yang luar biasa. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sama. Ya, tiru caranya Rasulullah SAW. Ya, ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Ya, jadi kalau ditanya sama orang, kamu kok begini? Oh iya, Rasulullah bersabda yang maknanya seperti ini dan seperti ini. Orang itu bisa ngomong apa? Ya, mau bantah seperti apa? Kalau yang disampaikan sama kita ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau bukan kita yang paham, yang mulai, itu siapa lagi? Segala sesuatunya itu pasti awalnya sendiri dulu. Tidak ada tahu-tahu ada banyak. Tidak, awalnya sendiri dulu. Dia yang berusaha mencoba ya untuk memperkenalkan sunnah Nabi itu kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan dia melihat, oh ini orang tidak cocok, tidak suka sama sunnah, udahlah, Anda mau pergi aja lah. Kapan terus ilmunya kapan ilmunya dipakai, kapan ilmunya dikasih, ditularkan ke yang lain. Kalau belum apa-apa sudah melempem, belum berperang sudah kempes gitu. Ya. Kalau memang sudah mentok, dia tidak mampu, dia tidak bisa, silahkan dia pindah cari tempat yang lebih aman. Ya. Kalau dia di situ bermudarat, berbahaya, bahaya agama, terutama terfitnah agama dia, silahkan pindah ke tempat yang lebih baik. Ya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, ya, sungguh mengikuti kambing itu ke atas gunung perbukitan itu jauh dari kalangan manusia. Kalau itu lebih baik buat agama dia, sungguh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjauhkan agamanya dari fitnah dan ujian, ya, itu lebih baik. Sana tinggal di kampung, di pelosok-pelosok yang jauh di sana, ngikuti kambingnya cari makan, itu lebih baik bagi dia. Itu adalah yang terbaik buat dia jika memang dia takut terjerumus dalam fitnah. Fitnah dalam agama dia. Tapi kalau dia bisa, sampaikan yang benar kepada orang-orang tersebut. Ya, kalau yang tahu diam, yang tahu kabur, kapan orang-orang itu tahu? Kesian. Ya, jadi pilihannya dua. Dia mau bertahan di situ, ya dia harus sampaikan. Bertahan di sana, dia sampaikan.
Nanti pasti ada cantol 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lama-lama bisa ya gabung rame-rame, datangkan ustadz di rumahnya, kajian rutin, panggil tetangga, undang makan dan lain sebagainya. Lama-lama orang bisa paham sama agama ini. Lama-lama kampungnya dia jadi orang-orang yang paham. Tapi kalau yang paham kabur, gimana kampungnya? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada satu lagi pertanyaan, apa masih bisa waktunya Ustaz? Mas. Betul. Ini pertanyaan terakhir yang masuk ke chat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika mendiamkan suami dengan alasan syar'i, misalkan suami menolak mendidik anak tentang agama dan alasan lain yang berhubungan dengan dengan agama afwan. Lalu yang kedua juga pertanyaan yang sama, yaitu mendiamkan anak perempuan yang tidak mau berhijab dengan benar. Apakah boleh mendiamkan kedua hal tersebut sampai mereka sadar, karena sudah dibicarakan dengan baik namun sulit tidak mendengar? Gimana Ustaz? Pertanyaan yang pertama tadi, coba diulang dari pertama. Jadi bagaimana jika mendiamkan suami yang tidak mau mendidik dengan alasan syar'i, tidak mau mendidik anak dalam hal agama? Yang kedua, mendiamkan anaknya yang perempuan karena tidak mau berhijab dengan benar. Jadi sudah dibicarakan namun tidak mau mendengarkan. Jadi mengambil langkah mendiamkan mereka agar tersadar gitu Ustaz. Nah, yang pertama, mendiamkan suami itu yang rugi istrinya ya, mendiamkan suami ya. Bukan letak yang benar mendiamkan suami, akhirnya nanti dia durhaka sama suaminya gitu. Ya, kalau suaminya tidak mau didik anaknya dengan didikan syar'i, dia didik anaknya dengan didikan yang syar'i. Kenapa tidak? Yang benar jangan kalah sama yang salah gitu. Allah SWT berfirman, wajah al-haq wa zahaqal batil. Yang benar itu datang dan yang batil itu dihempaskan, hilang yang batil, habis. Ya, dia tahu kalau dia benar, maju jangan mundur. Suaminya tidak bantu dia, jalan sendiri, bismillah. Ya, kalau dia sudah tahu ilmunya, punya ilmunya, kenapa dia harus masih berharap sama suaminya? Silahkan berharap sama suami, tidak masalah. Tapi dia ibu, dia juga orang tua, dia akan dipertanggungjawabkan besok sama Allah. Didik anaknya dengan benar. Al-ummah madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama buat anak. Gimana ibunya ya kayak gitu anaknya. Memang bapak-bapak itu jarang didik anaknya. Memang bapak-bapak itu sering tinggalnya di luar rumah, kerja cari nafkah. Seperti itu kurang lebihnya bapak-bapak. Sedunia ini ya seperti itu. Jadi memang anak itu, pendidikan anak itu lebih condong kebanyakan ke ibu memang. Ya. Jadi bapaknya kalau tidak mau ikut campur, tidak bela, dia jangan pakai acara mogok berbicara, jangan. Dia mestinya motivasi suaminya. Ajak ngobrol suaminya dengan baik, bukan didiemin. Tidak berhasil sekali ya 2 kali, tidak berhasil 2 kali, 3 kali. Usaha terus sampai merajut. Sama-sama punya misi yang sama. Mungkin suaminya awam, tidak ngerti. Tidak sama yang ngerti sama yang tidak ngerti, tidak sama. Jadi kalau suaminya tidak bantu dia, jalan sendiri. Didik anaknya. Adapun mendiamkan anak, ya kalau itu cara dia mau mendidik anaknya, silahkan. Ya. Tapi mau sampai kapan mendiamkan anaknya gitu? Ya, takutnya nanti anaknya semakin hari semakin keras. Ya, coba pakai mendiamkan, nanti coba pakai cara yang lain. Ya, coba pelan-pelan dicoba. Ada 1000 cara, ya, 1000 jalan bisa ditempuh, dicoba. Mudah-mudahan anaknya bisa sadar. Dan ingat ya, hidayah itu dari Allah SWT. Ini kadang kita suka lupa. Hidayah itu Allah yang kasih. Ya, jadi kita harus doakan. Sebagaimana kita ingin menyelamatkan diri kita mau selamatkan orang lain, ya kita minta sama Allah. Sebagaimana kita minta sama Allah, minta hidayah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, kita doain diri kita, ya Allah beri kita jalan yang lurus, ya minta masuk surga, minta rezeki dan lain sebagainya, sama. Kita mau anak kita baik, doa sama Allah, minta sama Allah dulu. Ya, kalau perlu sholat tahajud, doa minta sama Allah. Ya, bukan sholat tahajud 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak datang-datang terus dia berhenti, bukan. Terus. Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur sama Allah, minta sama Allah, tulus dari hati yang paling dalam, Allah akan kasih.
Allah akan beri apa yang kamu mau. Allah ngetes kamu itu jujur atau tidak, hatimu itu sungguh-sungguh atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua, insya Allah. Mungkin ada nasihat penutup Ustaz di akhir kajian kita ini sebelum kita tutup. Untuk penutup para jamaah yang kita bahas, itu cara melapangkan dada. Banyak orang-orang zaman sekarang itu hidup di bawah tekanan. Mereka tidak sadar yang menekan hidup mereka itu adalah dosa. Ya. Ma asabakum min musibatin, kata Allah SWT, tidaklah kalian kena musibah. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena perbuatan kalian sendiri. Ya. Bima kasabat aidikum, itu hasil kerja kalian sendiri, kata Allah SWT. Ya, orang itu lupa. Kita kena musibah, kena cobaan, kena ujian, itu dipikir salahnya orang. Bukan, ini atas dosa kita semua. Kita ini kebablasan jemaah, ya kebablasan sama dunia, ya sama Allah, ya dikasih yang halal-halal ini, sama kita diterobos, sama kita dilanggar, banyak jalur-jalur sama kita dilanggar. Ya, alhamdulillah banyak sudah para kaum muslimin yang kembali dan sadar, ya kembali menuntut ilmu agama untuk memperbaiki dirinya, menata dirinya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi, ya bagi kita semua untuk menata diri. Karena kita yang paling kenal sama diri kita. Di mana kita lemah, di mana salah kita. Kita yang tahu, bukan orang lain. Ada 1000 ustadz disuruh menerka, itu tidak bisa. Ada 1000 ustadz sama kita didatangi untuk ngasih nasihat orang, tapi orangnya tidak mau, percuma. Kita yang tahu sepak terjang diri kita sendiri, ya sejauh apa, ya sebesar apa, atau seberani apa diri kita. Kita yang tahu para jamaah sekalian. Jadi banyak-banyak kita introspeksi diri, banyak-banyak kita belajar. Kalau memang kita jujur, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan tahu di mana masalah kita, dan kita akan rubah itu baik, pelan-pelan, rubah kepada yang lebih baik. Ya, Allah a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti akan dikabarin sama adminnya mungkin apa kitab yang selanjutnya yang akan kita bahas. Allah a'lam bishawab. Sampai di sini, insya Allah kita berjumpa di pertemuan yang lain. Fadhal, Abu Abdurrahman. Taib, jazakallahu khairan Ustaz. Dengan ini kita tutup majelis kita hari ini. Kami mohon maaf kepada Ustaz juga jamaah semua jika ada yang kurang dalam penyampaian majelis kali ini. Insyaallah lebih baik lagi ke depannya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jazakallahu khair.